Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Putra dengan NPM 2401110220060 merupakan mahasiswa Teknik Pertanian tahun angkatan 2022 kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Ibu Yogina selaku dosen pengampu pada mata kuliah statistika yang berkenaan dengan one way ANOVA. Sebelumnya, one way ANOVA merupakan salah satu prosedur yang digunakan untuk menghasilkan analisis variansi satu arah untuk variabel dependen dengan tipe data kuantitatif dan variabel independen sebagai variabel faktor. Di sini telah diberikan contoh kasus di mana dari 5 jenis pupuk yang diberikan kepada 30 bibit tanaman, dihitung berapa panjang tanaman yang tumbuh dalam waktu 20 hari. Ke 30 bibit itu dibagi ke dalam 5 grup dan masing-masing diberi satu jenis pupuk. Data yang diperoleh sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada tabel yang mana berisi tentang 5 kolom yang mana merupakan jenis pupuk yang digunakan dan data dari pertumbuhan tanaman dari 30 jenis bibit yang telah masuk ke dalam masing-masing jenis pupuk. Lakukan pengujian hipotesis pada taraf nyata 5% bahwa rata-rata panjangnya tanaman itu adalah sama untuk kelima jenis pupuk. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita gunakan one way ANOVA. Telah diberikan informasi tambahan pula dengan hipotesis awal yang dilambangkan dengan H0 dan hipotesis tambahan yang ditambahkan dengan H1. Nah, untuk memanggil bagaimana cara menggunakan one way ANOVA itu adalah dengan kolom data dan di sebelah sini ada data analisis. Nah, di data analisis ini ada kita pilih ANOVA single factor. Nah, setelah kita memencet ANOVA single factor itu ada Windows kolom yang perlu kita isi dari data yang telah kita punya. Nah, di sini adalah input range. Input range ini adalah kolom untuk mengisi data yang akan kita gunakan untuk dipanggil one way ANOVA-nya. Nah, karena data yang kita gunakan adalah data dari sini, maka akan kita drag sampai data yang terakhir. Ini data yang kita gunakan di dalam one way ANOVA. Kemudian ada kolom group by. Group by ini adalah untuk mendeklarasikan jenis data yang kita gunakan. Karena data yang kita gunakan adalah data vertikal, maka diisikan kolom di pilihannya. Kemudian untuk kolom jenis alpha ini karena pada contoh soalnya itu kita menggunakan pengujian hipotesis pada taraf nyata 5%, maka untuk alfanya kita tidak ganti karena 0,05 itu telah mendeklarasikan 5%, taraf nyata 5%. Kemudian output options. Output options itu adalah di mana kita akan menaruh output dari one way ANOVA-nya itu sendiri. Kita akan menggunakan kolom J2 sebagai kolomnya. Maka setelah kita oke, kita akan mendapatkan ANOVA single factor dari data yang telah kita masukkan sebelumnya. Nah, pada ANOVA single factor ini ditemukan pula F hitung dan F kritikal. Nah, kita akan mengambil kesimpulan dari F hitung dan F kritikal yang telah kita dapat. Di mana ketika F hitungnya itu lebih besar daripada F kritikal, maka kita akan menolak asumsi hipotesis pertama atau H0, yaitu rata-rata semua panjang tanaman sama. Jadi kita akan menggunakan hipotesis awal sebagai kesimpulan dari data yang telah kita gunakan, yaitu rata-rata semua panjang tanaman tidak sama. Nah, begitu penjelasan saya berkenaan tentang bagaimana cara menggunakan one way ANOVA dalam contoh kasus yang telah diberikan. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan selama dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.